Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah pada malam hari ini. Sebelum kita memulainya, marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1 sampai 2. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam suka kasih-Ku, membuat damai cerlang hening. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam berbagai cara, Tuhan berbicara kepada kami agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu, kami merendahkan diri dan memohon kepadamu, berikanlah kami Roh Kudus agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal, yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 670 ayat 1.
suarana jauh-jauh tongos masodang mi tung toro parbe gudina holomi tongos masodang mi tongos barita na uli madungoy namodomi tongos barita na uli madungoy namodomi. Firman Tuhan yang menjadi epistel kita pada pertanyaan kita saat ini tertulis dalam Markus 10 ayat 35 sampai 45. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu." Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 723 ayat 1. Tujolong oh Tuhan sahat madirikon pake mau hombar tulomo molodang ho Tuhan maringanan diau dirikon dangar arga behi pogos pedison manang sonang tahe marsiko tung tuho sasude holako hu tondang be irikon togu matun nature. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu menyertai kami.
Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 18 ayat 17 sampai dengan ayat 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, dan orang yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Demikian firman Tuhan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Musa adalah seorang pemimpin yang besar, pemimpin yang terhormat di kalangan bangsa Israel. Disebut demikian karena sejarah Alkitab menampilkannya sebagai tokoh pemimpin pembebasan bangsa Israel dari perjalanan penjajahan kerajaan Mesir. Saudara-saudara, perjalanan hidup Musa sebagai pemimpin besar dan terhormat tidaklah terjadi begitu saja, tetapi Musa sudah lebih terdahulu mengalami berbagai macam peristiwa, baik itu menyenangkan maupun yang menakutkan. Akan tetapi, dari perspektif teologi, kepemimpinan dapat dipahami bahwa semua peristiwa yang dialami Musa sebelumnya memberikan kontribusi pada pembentukan karakter atau mentalitas pemimpin di dalam diri Musa. Setelah Musa berada pada posisi sebagai pemimpin bangsa Israel, ternyata pola kepemimpinannya itu belum cukup efektif. Dengan kata lain, saudara-saudara, proses pendidikan yang telah dilalui baik secara formal maupun secara
praktikal di Mesir dan di Padang belum cukup untuk membuat Musa menjadi seorang pemimpin yang berhasil. Dalam situasi kepemimpinan perjalanan bangsa Israel di padang gurun, ternyata Musa masih harus mempelajari pola kepemimpinan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Ibu bapak dan saudara-saudara, Jitro sangat mengkritik dengan nada yang cukup keras terhadap sistem kepemimpinan daripada Musa. Tetapi saudara-saudara, tentu saja kritik Jitro tersebut harus dilihat sebagai bahagian penting dari proses pelatihan untuk peningkatan kualitas dan efektivitas kepemimpinan Musa. Mengingat bahwa hubungan Jitro dengan Musa adalah hubungan antara orang tua dan anak, atau hubungan pendidik dan anak didik. Memang saudara-saudara, kelihatannya agak janggal, sebab semula tidak biasa Musa mengerjakan sesuatu dengan sendiri. Dan melihat keadaan yang rumit ini, maka Jitro memberikan saran dan ide yang sangat cemerlang. Pertama kita lihat sarannya, Musa harus menjadi penengah antara bangsa dan rakyat. Maka saudara-saudara, dengan demikian kehidupan Musa sendiri harus membawa prioritas kepada Tuhan. Dengan demikian ia boleh mengerti dengan jelas apa yang diinginkan Tuhan. Yang kedua, Musa harus mengetahui kehendak Allah supaya menyampaikannya kepada rakyat Israel, supaya sesuatu itu tidak menjadi salah. Dan saran yang ketiga yang disampaikan oleh Jitro, Musa harus mendelegasikan tanggung jawab kepada beberapa orang. Artinya Musa dalam kepemimpinannya jangan one man show. Jitro menyarankan Musa mencari orang-orang yang cakep, orang-orang yang takut akan Allah dan sangat-sangat dapat dipercaya. Orang yang harus benci kepada pengejaran suap, orang yang demikianlah yang bisa menjadi pemimpin. Ibu bapak dan saudara-saudara, cara kerja yang disarankan oleh Jitro ini yang dipakai hingga hari ini oleh pemimpin-pemimpin atau ahli manajemen dan juga organisasi resmi. Pendelegasian tugas menciptakan sinergi yang lebih besar di tengah-tengah kepemimpinan. Apa yang menjadi pelajaran hari ini? Ibu bapak dan saudara-saudara, sebagai orang percaya kita harus menentukan apa yang menjadi prioritas. Maka kita melihat ada 4 pesan daripada firman Tuhan yang menjadi prioritas untuk kita, yang boleh kita pelajari dari firman ini. Yang pertama, ibu bapak dan saudara-saudara, kita diajak supaya kita harus tetap menjaga hubungan yang baik dengan Allah, yakni demi menjaga agar hubungan kita semakin dewasa di hadapan Tuhan, maka kita perlu pengalaman dengan Tuhan. Untuk mendapatkan pengalaman itu, maka kita perlu sungguh-sungguh belajar daripada firman Tuhan. Setelah itu kita perlu juga mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan. Dengan demikian kita dapat menceritakan, menyaksikan hubungan yang baik itu kepada orang lain. Yang kedua, melalui firman Tuhan ini kita diajak untuk tetap menjaga hubungan kita dengan keluarga. Hubungan dengan Allah tidak boleh
menggantikan hubungan kita dengan orang-orang beriman sekitar, terutama pada keluarga. Lihatlah saudara-saudara, Musa di saat dia sibuk dengan segala tugas, ia masih sempat bertemu dengan istri dan anak-anaknya dan juga mertuanya. Yang ketiga, ibu bapak dan saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini kita diajak untuk tidak mengabaikan tanggung jawab pekerjaan kita. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 23 dan ayat 24, Rasul Paulus mengatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Fokus memusatkan perhatian kepada segala tugas dengan penuh tanggung jawab itu sangat penting dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, melalui firman Tuhan kita diajak supaya kita jangan menganggap remeh siapapun, baik dia orang yang lebih muda maupun yang lebih tua, mereka yang lebih lemah atau bawahan. Mungkin saudara-saudara, bagi banyak orang, banyak yang menganggap sang mertua itu orang yang kolot, yang ketinggalan zaman. Namun bagi Musa justru mertuanya sebagai sang guru baginya, sebab idenya sangat cemerlang dalam menghasilkan kepemimpinan daripada Musa itu sendiri yang tidak diduga dan tidak disangka-sangka. Oleh karena itu, ibu bapak dan saudara-saudara, Tuhan Yesus juga menghargai semua orang, termasuk orang yang berdosa, bahkan mereka yang memusuhinya. Tuhan menciptakan semua manusia unik. Mereka memiliki kelebihan tersendiri. Mari kita ambil kesempatan untuk melihat kelebihan orang lain. Tinggalkan kebiasaan yang selalu menganggap rendah orang lain, sebab kita semua adalah satu adanya sebagai ciptaan Tuhan yang harus tetap berkarya dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita lewat firman-Nya pada saat ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini di tengah ibadah kami, yang mengajar kami untuk semakin membangun relasi yang baik dengan Tuhan, menjaga hubungan dengan Tuhan, dan juga menjaga hubungan kepada sesama kami. Dan kami juga diajak untuk menjadi seorang pemimpin, baik pemimpin pada diri kami, pemimpin di tengah-tengah keluarga kami, dan juga pemimpin kepada orang banyak. Ajar kami Tuhan untuk meneladani kehidupan yang baik melalui Yesus Kristus di tengah hidup kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin berarti, berguna untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengarkanlah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 672 ayat 1. Godang si tutu ulahonmu atau di pasah Tuhan tatuho dangadol betikim marna lebatahe ngolumi bahen tiruon totong sai patu pamahi halani Tuhani somak kirim balos na Tuho debat marni danani ulami manang na adong partuwe ni
Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami mengadakan ibadah keluarga lepas keluarga di masa pandemik virus corona yang merajalela pada saat ini. Inilah kami ya Tuhan, hamba-Mu mengadakan ibadah pribadi lepas pribadi. Kami mengundang kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, di mana kami mengalami sulit dan keterbatasan di saat bepergian dari tengah-tengah keluarga, baik menjalankan pekerjaan sehari-hari, baik mengadakan ibadah ke Bait-Mu yang suci, sebagai kebijakan, sebagai jalan kami ya Tuhan memuji dan memuliakan Engkau. Kami hanya berdoa di tengah-tengah keluarga kami, beribadah dan memuji Engkau ya Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mengundang kehadiran Tuhan. Kami panggil Tuhannya agar Tuhan hadir di tengah-tengah kami, di mana saat ini kami mengadakan ibadah. Tuhan Allah yang Maha Kasih, di hadapan Tuhan kami bersujud, meminta dan memohon kiranya Tuhan melawat seluruh warga jemaat-Mu, secara khusus warga jemaat HKBP Jambi ya Tuhan. Dimanapun kami berada ya Tuhan, Engkau selalu hadir. Engkau selalu mengurapi kami pribadi lepas pribadi, agar kami terhindar dari virus corona ini ya Tuhan, sehingga kami dapat menjalankan aktivitas kami tidak terganggu suatu apapun. Dan kami juga bersujud di hadapan Tuhan, kiranya virus corona ini cepat berlalu dari bumi yang kami cintai ini, secara khusus Provinsi Jambi, agar kami ya Tuhan dapat menjalankan aktivitas kami sehari-hari. Dan demikian juga ya Tuhan, dampak daripada virus corona ini terhadap anak-anak kami yang tidak dapat berhadapan langsung belajar di sekolah mereka. Segala sesuatunya mengganggu daripada aktivitas kami. Namun kami sebagai warga jemaat HKBP Jambi yang percaya akan Tuhan, selalu bersujud dan memohon, mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, baik dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami selalu berseru memanggil nama Tuhan, agar kiranya Tuhan beserta kami. Demikian juga gereja-Mu ya Tuhan, Engkau lindungi, Engkau jauhkan klaster-klaster baru dari tengah-tengah jemaat-Mu ini Tuhan, agar kelanjutan ibadah kami, agar kami dapat memuji dan memuliakan Engkau di tengah-tengah jemaat-Mu HKBP Jambi tanpa kurang suatu apapun. Dan demikian juga hamba-Mu yang memberikan firman-Mu ya Tuhan, berikan kekuatan, berikan ilmu yang baik buat mereka ya Tuhan, agar mereka dapat menaburkan firman-Mu pada seluruh warga jemaat-Mu dengan baik. Dan kami warga jemaat-Mu ya Tuhan dapat menerimanya, dapat mencerna, dapat melaksanakannya di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga walaupun di dalam virus corona ini terjadi ya Tuhan, namun iman percaya daripada warga jemaat-Mu HKBP Jambi selalu terjaga dan menjadi garda-garda terdepan ya Tuhan, menerapkan protokol kesehatan baik di tengah-tengah keluarga, baik di tengah-tengah masyarakat, baik di tengah-tengah pekerjaan, terutama ya Tuhan di saat mengikuti ibadah di tengah-tengah Bait-Mu yang suci,
sehingga warga jemaat-Mu menjadi satu contoh di tengah-tengah kehidupan kami bermasyarakat ya Tuhan. Bila mana ya Tuhan warga jemaat-Mu saat ini berbaring karena mengalami sakit penyakit, baik di tengah-tengah keluarga ataupun di rumah sakit, kami mengundang lawatan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati obat yang dicerna mereka, agar mereka memperoleh kesembuhan dan dapat menjalankan aktivitas mereka seperti sedia kala, sehingga mereka juga ya Tuhan bersuka cita dan dapat mengucap syukur kehadapan-Mu yang suci. Bila mana ya Tuhan warga jemaat-Mu saat ini di dalam keadaan berduka, Engkau hibur mereka ya Tuhan, agar mereka kembali kepada kebahagiaan, di mana mereka juga menjadi warga daripada jemaat-Mu, menjadi anak-anak kesayangan-Mu ya Tuhan, sehingga mereka tidak larut di dalam kesusahan, sehingga mereka bisa bangkit kembali menjalankan aktivitas mereka. Demikian juga ya Tuhan anak-anak kami yang terkecil, dewasa, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami dari para orang tua mengundang kehadiran Tuhan, agar Tuhan selalu menjagai mereka, apapun aktivitas mereka ya Tuhan. Dan apapun rencana, apapun cita-cita mereka ya Tuhan, Engkau berikan buat mereka, agar menjadi sukacita di tengah-tengah keluarga kami para orang tuanya. Di ibadah kami saat ini Tuhan, inilah yang dapat kami berikan, yang dapat kami persembahkan kepada Tuhan. Terimalah Tuhan sebagai sukacita buat Tuhan. Dan kami juga ya Tuhan pada saat ini menyadari di tengah-tengah kehidupan kami, di mana kami saat berbicara, di mana kami saat bekerja, kadangkala ya Tuhan kami luput sebagai warga Tuhan, selalu melaksanakan sesuatu kesalahan tanpa menyadarinya ya Tuhan. Kiranya saat ini kami bersujud di hadapan Tuhan, memohon, meminta kepada Tuhan, agar kiranya segala kekurangan dan kesalahan kami Engkau hapuskan dari hadapan-Mu, agar kami ya Tuhan layak menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah doa kami yang tidak sempurna ini ya Tuhan, yang kami halaskan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Hibur roh aku Tuhan Yesus, sudah ngoluku di Tuhan Yesus. Ibu tonoku do Tuhan Yesus, dang olowau sumurut be. Sai futut dalhon hapor tibion, silang ni Kristus mahu dapoton. Futut dalhon hapor tibion, dang olowau sumurut be. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal
betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kamu sekalian. Amin. 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 Selamat malam dan horas untuk kita semua.